Bismillahirrahmanirrahim. Di channel kita yang banyak yang ingin bertanya ke Pak Profesor Asep ini tentang guru, karena tempo hari saya menjanjikan. Jadi tema besarnya masih Indonesia yang hilang. Nah, subtemanya adalah guru yang hilang. Karena Profesor Asep Saifuddin ini memang cita-cita sejak kecilnya mengabdi ya, berdakwah menjadi guru. Jadi bagi Profesor Asep menjadi dosen, menjadi guru itu adalah kewajiban gitu. Saya kira memang betul guru itu bukan profesi, tapi tapi kewajiban. Nah, panggilan jiwa. Ya Allah, panggilan jiwa. Iya. Saya kira tepat sekali beliau guru besar di IPB, 2 kali jadi yang penting tadi panggilan jiwa jadi guru itu ya. Jadi namanya jiwa ya keluar dari rohani, dan yang namanya ruh itu panggilannya adalah ke Allah, panggilannya adalah membangun akhlak. Saya kira panggilan guru itu begitu. Nah, saya tidak ingin kelihatan tidak tahunya karena ini berhadapan dengan profesor. Biar saja nanti profesor yang saya mohon menggali lebih dalam lagi. Apa itu hakikat guru, apa itu makna guru, nanti juga disinggung barangkali guru di saat pandemi, kemudian guru bagi Nusantara, guru bagi Indonesia, guru bagi, karena mungkin ada kekhasan barangkali ya, guru di Tatar Sunda, guru di Indonesia, sejarah guru. Kenapa saya sebut sejarah guru? Karena Pak Sudirman juga guru, tapi juga pejuang begitu. Jadi guru di Indonesia itu banyak talentanya dan banyak banyak modelnya, dan guru di Indonesia adalah pejuang. Saya tidak sanggup sebetulnya untuk memberikan pengantar terlebih kepada guru besar Profesor Haji Asep Saifuddin, yang beliau juga kita tahu ahli statistik, banyak karyanya dan sudah jadi model-model model-model penelitian ya di tingkat internasional bahkan. Mangga Prof, punten. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Kang Anton sudah mengundang kembali untuk membahas hal-hal yang sangat prinsip penting di negara ini berkaitan dengan dunia pendidikan ya. Kalau beberapa hari yang lalu kita diskusi tentang Indonesia dengan pendidikan yang hilang. Pada kesempatan ini kita akan mengerucut ke guru yang hilang gitu ya. Saya pikir semua orang paham ya dan pernah membaca sejarah ketika bom Hiroshima Nagasaki itu dilemparkan di sana ya oleh sekutu gitu ya. Kan rata itu. Kemudian Kaisar Jepang itu ketika mengumpulkan orang itu pertanyaannya kan bukan berapa tentara yang masih ada gitu. Bukan berapa insinyur atau bukan berapa ahli lainnya gitu. Tetapi mohon dia kurang lebih begini. Adakah masih guru yang hidup di sini? Ketika ada yang angkat tangan, beliau yakin bahwa kita akan maju kembali. Mengapa? Karena guru itu adalah biang dari kemajuan. Jadi kalau sebuah negara ingin maju, yang harus diperhatikan tuh pendidikan, gitu ya. Sebenarnya ada 3 yang jadi soko gurunya negara itu. Pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah hukum. Artinya kalau pendidikan, kesehatan, dan dibalur oleh hukum yang benar, maka niscaya negara itu akan maju gitu ya. Maksudnya maju itu nanti ekonominya akan bergerak ya, karena teknologi berkembang, ya, sains berkembang, kedokteran berkembang dan sebagainya. Itu mengapa? Karena pendidikannya baik, manusianya sehat, kemudian hukumnya beres. Nah, tetapi turun kembali kepada yang lebih esensial adalah guru.
Karena guru ini kan yang akan menginspirasi orang kan, yang akan membangun pemikiran, membangun perilaku dari orang itu. Sehingga kalau gurunya itu baik, benar, dan melakukan sebuah proses pendidikan yang human, yang manusiawi, maka negara itu pasti maju deh. Karena gurunya udah benar. Tapi kalau misalnya gurunya dianggap hanya sebagai profesi saja gitu ya, sehingga terjebak pada profesi, terjebak pada sebagai mencari kerja ya, bagian dari tenaga kerja, saya tidak optimis kalau begitu. Mengapa? Karena esensi gurunya menjadi hilang. Nah, di dalam hal ini kita harus mengembalikan esensi guru itu. Memang setelahnya ada unsur profesionalisme, itu saya juga tidak menafikan itu. Tapi esensi jadi guru itu yang memang harus ditekankan. Apa itu? Yaitu karakter guru. Ya, karakter guru. Sebagai guru harus jadi model dalam kehidupan kemanusiaan yang hakiki. Hubungan dia tidak saja dengan murid, tapi juga hubungan dia di keluarganya, hubungan dia di masyarakatnya, itu model. Sehingga dia akan dilihat sebagai sosok yang memang panutan gitu. Kalaupun dulu diterjemahkan waktu saya masih SD itu, bahkan mungkin sebelumnya, dan sampai tahun 70-an ketika di SMP, masih kan diterjemahkan, guru bisa diterjemahkan sebagai wajib digugu dan ditiru. Itu ada benarnya gitu. Dengan asumsinya gurunya benar. Karena guru itu bahasa Hindi itu menerangi ruang gelap gitu ya. Guru itu menerangi ruang gelap. Artinya sebuah ruangan yang gelap, yang harus ada penerangan kan, harus ada yang bisa menyinari gitu. Nah, yang menyinari dalam arti yang sangat harfiah tentunya adanya lilin atau lampu gitu. Tapi dalam ruang gelapnya adalah ruang gelap kehidupan, maka yang menjadi penerangannya itu adalah guru. Maka guru itu sendiri mempunyai arti menerangi ruang gelap gitu ya. Kalau di Indonesia wajib digugu dan ditiru. Karena menjadi sumber yang menerangkan, ya, sumber yang buat ruangan itu menjadi terang, ya, sumber kehidupan, ya. Sehingga menjadi inspirasi kepada manusia di sekitar, terutama murid-muridnya, di dalam melakukan suatu kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bukan saja dalam hal ilmu pengetahuan, dari dalam kehidupan sehari-hari. Boleh jadi nanti si anak-anak itu katakan naik SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, sampai menjadi katakan insinyur, melebihi gurunya dalam arti kompetensinya. Tetapi di dalam karakter, dia tidak bisa melewati karakter dari seorang guru. Bisa jadi dia mengikuti karakternya, ya, mengikuti karakter guru itu, sehingga dia majunya baik dari segi sains dan teknologi serta penguasaan kompetensi yang dibutuhkan sekarang ini. Tapi dalam karakter dia tidak bisa melepaskan bahwa itu adalah cikal bakalnya dari guru, ya. Sehingga si anak itu akan tetap menghormati guru itu. Walaupun gurunya itu adalah guru SD yang waktu kecilnya dia mengambil katakan sekolah di sebuah tempat. Tapi yang dilihat itu bukan itu guru SD lah, itu sudah dilewatkan aja, bukan. Tidak ada guru yang hilang. Kasarnya tidak ada istilahnya mantan guru, nggak ada. Siapa itu? Misalnya Pak Anton tuh mantan guru saya, tidak ada. Sampai sekarang Pak Anton tuh guru saya. Gitu. Ya kalau saya mengajar di SD,
Kemudian orang pasti masih menganggap bahwa saya gurunya dia. Atau saya pun sekarang kalau ketemu dengan guru-guru SD dan guru SMP, guru SMA yang dulu pernah mendidik saya, siapa itu? Saya, itu Pak Ijan itu guru saya itu. Oh, guru di mana? Di SD kan keselewat. Oh, tidak ada udah lewat. Kalau untuk guru itu selama-lamanya gitu. Sehingga tidak boleh guru dianggap sebagai sambilan. Ya. Dari individunya, dari orangnya sebagai guru, dia harus mempunyai dedikasi untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya karena dia itu panggilan gitu. Sehingga dia bisa menikmati di dalam proses pendidikan itu. Itu dari komponen individunya. Misalnya Mas Anton jadi guru, nikmatilah itu. Nikmatilah itu. Terimalah itu sebagai guru. Nikmati sebagai guru. Yang total. Yang masuk ke dalam penerimaan bahwa saya sebagai guru secara total. Jadi akseptansinya total. Kemudian modalitas pertama itu harus total, ya, bahwa saya sebagai guru. Modalitas keduanya adalah saya harus enjoy melakukan itu. Menikmati saya melakukan itu. Ya. Sehingga saya tidak ngeluh gitu. Tidak mengeluh gaji letik ya misalnya. Rumah tidak punya gitu. Enggak, jalan aja gitu sebagai guru itu. Kemudian yang ketiga ya, itu dia antusias di dalam mengerjakannya gitu. Apa antusias? Antusias itu sebenarnya kan ant itu di dalam, the itu kan God ya. Antusiasme itu adalah mencapai goal, mencapai suatu cita-cita atas bimbingan Allah gitu. Nah, apa cita-citanya? Cita-citanya adalah membuat anak-anak enjoy juga di dalam belajar. Membuat anak-anak menjadi bersemangat di dalam sekolah ya. Membuat anak-anak juga bisa menerima status dia sebagai siswa gitu. Jadi sama-sama memberikan itu. Maka dengan 3 modalitas yaitu akseptansi, enjoyment sama antusiasme, maka si orang guru menjalankannya dengan penuh kecintaan gitu. Nah, tentunya di sini kan ada pemerintah, ada negara ya. Sebagai pemerintah dan negara, perhatikan itu, tetapi tidak berarti guru tidak perlu digaji, tidak. Karena tentunya secara material guru kan sebagai manusia tentunya perlu input pangan kan. Guru juga sebagai manusia perlu menahan kedingin dengan pakaian yang baik, yang benar gitu. Yang baik lah, yang sehat, perlu makan yang sehat. Sehingga secara body dia sehat gitu. Tugasnya siapa itu? Menyiapkan kebutuhan primer. Ya tugasnya pemerintah yang memahami bahwa negara harus maju. Karena negara harus maju, ada pengelola negara, yaitu ya eksekutif dan juga tentu legislatif, ya ikut mendorong ke situ. Sehingga si pemerintah itu melindungi kebutuhan-kebutuhan pokok dari guru itu. Kebutuhan pokok baik dari segi sandangnya, pangannya, dan papan gitu. Ya kalau saya dulu masuk SMA tahun 73 ya. Itu di kompleks SMA itu ada kompleks perumahan guru yang bentuknya sama ya. Mungkin sekitar 250 meter ya kurang lebih ya 200 meter lah, itu sudah cukup bagus. Ada tempat tidurnya bertiga, ada tempat ya dapur, ada tempat ruang tamu dan sebagainya, itu cukup bagus. Siapa yang menyediakan itu?
pemerintah zaman Bung Karno tahun 57 itu SMA Negeri Garut itu dibangun sekaligus dengan perumahan gurunya. Karena menteri pendidikannya saat itu kan Ki Hajar Dewantara yang memang memahami betul makna dari guru. Sehingga guru itu difasilitasi sandang, pangan, dan papannya gitu. Kalaulah nanti dia mendapatkan gaji pokok ya yang cukup, tidak berlebihan tentunya, tidak ya artinya untuk kebutuhan primer dan sekunder bahkan cukup gitu. Sehingga guru itu tidak lagi mencari pekerjaan tambahan gitu. Termasuk guru SD harus. Kan ada anekdot dan ada cerita juga yang hasil-hasil riset teman-teman sampai dianekdotkan. Mendidik orang untuk ngantri ya perlu 8 tahun. Tapi mendidik orang untuk memahami matematika cukup 8 bulan. Artinya apa? Artinya membangun karakter jauh lebih sulit dibandingkan dengan membangun ilmu pengetahuan gitu. Sehingga di SD itu harus mendapatkan fondasi karakter yang baik dan benar sebagai murid yang mendapatkan pembinaan karakter dari guru yang memahami esensi guru, memahami esensi pendidikan. Bukan pendidikan itu hanya sekedar transfer knowledge, bukan. Terutama di tingkat SD sampai menengah ya, itu memang betul-betul basic karakter yang harus dibangun. Termasuk karakter-karakter kesungguhan kan, karakter-karakter apa istilahnya burning desire. Burning desire itu apa? Hasrat yang membara untuk maju gitu. Tambah lagi karakter-karakter yang di kita ya, silih asah, silih asuh, silih asih. Itu karakter. Ya, itu modal seseorang concern atau peduli pada orang lain. Itu silih asih, silih asuh, silih asah gitu. Jadi itu modal. Nah, itu harus dibangun di tingkat dasar ya. Burning desire untuk mencari ilmu terbangun di situ gitu ya. Memang ilmu kan bertahap ya. Ada levelingnya kan. Tidak mungkin anak SD tahu-tahu di SMA gitu. Kan secara teori kan bertahap kalau ilmu gitu ya. Dalam arti tidak mungkin di awal-awal digeber terus dengan semuanya. Tapi di awal-awal itu membangun karakter sehingga seseorang itu ingin maju. Dalam arti majunya itu adalah dalam arti maju tanpa harus menginjak orang lain. Gitu. Artinya apa? Artinya tingkat kompetisi itu dikurangi. Jangan bersikut-sikutan. Gitu. Kalaulah misalnya kita maju karena orang lain diinjak sama kita, itu sebenarnya bukan maju, itu kecurangan. Itu sebenarnya menginjak orang lain hanya untuk kita naik. Itu tidak maju itu. Yang maju itu bagaimana kita mengasuh orang lain, mengasihi orang lain, mengasah orang lain, yang kita terdorong tuh akhirnya kita kedorong maju. Orang lain pun maju, sama-sama maju. Jadi tidak ada saling sikut. Nah kan di tingkat SD kompetensi itu kurangi. Kalaupun tidak ada. Yang ada itu kolaborasi. Apakah guru memahami itu gitu? Tapi kalau guru yang benar, dia akan memahami itu esensi dari kehidupan. Bahwa kehidupan itu bukan kompetisi sebenarnya. Kehidupan itu adalah kolaborasi. Saling asih, saling asah, saling asuh gitu. Atau dalam bahasa Indonesianya gotong royong. Nah, itu harus dikembangkan. Makanya pendidikan zaman dulu itu yang dibangun oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu disebut taman. Taman siswa. Kenapa disebut taman? Karena di taman kan menyenangkan.
taman itu kan sesuatu tempat ya bagi anak-anak bisa bermain, bukan untuk stres. Ke taman itu kan untuk bermain gitu. Tapi pada saat bermain dia membangun kompetensinya gitu. Ya, jadi bukan kompetensinya dulu yang diangkat, tapi bermainnya dulu, menyenangkan gitu. Nah, guru yang mampu itu yang membuat si anak ini menyenangi pendidikan, itulah guru yang memahami hakikat dari taman pendidikan. Makanya dulu sebutnya taman siswa kan gitu. Sekolah itu. Cuman mungkin pemerintah Belanda gak senang itu dengan istilah taman siswa itu karena nanti akan membangun karakter bangsa Indonesia yang utuh, yang maju, yang membuat bangsanya terus maju gitu. Sehingga ya tidak dikembangkan. Nah, sebenarnya saat ini harus dikembangkan kembali esensi dari taman itu. Taman siswa itu. Nah, kembali ke taman, maka yang pengelola tamannya, yaitu gurunya, ya, gurunya yang harus mampu memahami esensi dari pendidikan yang sebenarnya. Bukan sekedar transfer knowledge. Gitu. Ya, disitulah sebenarnya apa guru itu. Sehingga kalau Mas Anton mengatakan guru yang hilang itu karena mungkin guru sekarang sudah dianggap profesi. Gitu. Guru menjadi bagian dari profesi. Seperti profesi dokter, seperti profesi insinyur, akuntan, gitu. Dilevelkan sama, gitu. Padahal guru adalah berbeda gitu. Jangan dilevelkan guru itu. Memang guru, memang menerangi apa ruang gelap gitu. Itu Kang Anton. Tentu sebagai rektor 2 kali di Universitas Trilogi dan di Universitas Al-Azhar, tentu dengan banyak pengalaman, ini guru itu Prof ada PGRI. Kemudian kalau untuk di Jawa Barat, untuk SMA itu sekarang dikoordinasi oleh gubernur. Di beberapa tempat juga begitu. Guru-guru juga untuk SD, SMP dikoordinasi oleh bupati. Nah, sekarang peran kepala daerah, peran PGRI. Saya ingin menyebutnya mereka itu sebetulnya dewan guru gitu. Jadi ketika guru di depan muridnya, ketika guru di depan kelasnya, itu mesti digawangi gitu ya, dikawal oleh para gubernur, oleh para bupati, oleh PGRI dan berbagai serikat guru. Nah, pesan Profesor Asep Saifuddin kepada PGRI, kepada gubernur, kepada kepada bupati dalam hal mengawal tugas-tugas kependidikan, tugas-tugas mengajar, tugas-tugas guru. Apa, Prof? Silakan. Ya sebenarnya karena ada unsur pemerintahan itu, jadi harus ada mengawal itu. Tapi sebenarnya kalaulah memahami esensi guru, sebenarnya diberi otonomi guru itu. Artinya tingkat mengawalnya itu tidak harus terlalu ketat, ya, sehingga seolah-olah gubernur lebih tinggi dari guru, itu ya kalau begitu. Sebenarnya gubernur yang memahami itu memberikan otonom kepada si guru, ya, untuk menjalankan hakikat gurunya, gitu ya, hakikat perguruannya, gitu. Bukan profesi perguruannya. Nah, kalau profesi akhirnya ada yang ngawal. Karena memang profesi nih gitu. Gua yang bayar gitu. Nah, kalau begitu pemikirannya maka si guru akan jadi underbow Pak Bupati. Ya. Padahal guru itu sebenarnya jangan dilevelkan. Ya, saya kan kadang-kadang sedih gitu ya. Ada dulu guru dulu waktu saya pertama lulus dari S1 ya. Karena waktu itu belum terlalu sibuk, saya jadi guru matematika di SMA. Dan pada saat itu ya ada teman yang lebih senior, lebih duluan masuk ke guru sebagai guru fisika di SMA itu, kan saya menganggap dia seorang yang hebat.
Karena saya begitu tahu dia guru fisika, kebayanglah guru fisika saya di SMA. Pak Mastur, ya, Pak Undang, ya, Pak Kosasi, gitu ya. Itu guru-guru yang memang, guru fisika. Memang dari segi ilmunya pun ilmu keren fisika, tapi pribadinya juga keren. Pribadinya dulu tuh bukan pribadi yang neko-neko, ya memang ngajar yang benar gitu. Nah, begitu saya doktor tahun 96-an gitu pulang lagi ke Indonesia, ketemulah saya ngadain acara waktu itu. Setelah saya jadi wakil rektor bahkan tahun 2004 itu saya ngadain acara di IPB. Kemudian karena acara itu ada kerjasamanya dengan Pemkot, ya, datang bapak itu, Pak, saya dia guru, kan saya hormat banget, gitu ya Pak. Di mana sekarang kita masih ngajar fisika, Pak? Oh, udah jadi kepala dinas. Saya mah dalam hati itu saya mah sedih juga sih. Saya kan jadi kepala dinas mah aja dia under bawahnya bupati atau under bawahnya wali kota gitu. Tapi saya juga susah menyalahkan dia, dia juga mungkin perlu karir gitu ya. Karena memang guru sekarang dijadikan profesi. Akhirnya mempunyai karir harus ada naik gitu loh. Harus ada naik. Padahal kalau guru, ya guru SD, tidak perlu ada naik-naik sehingga harus jadi guru SMP, harus naik-naik jadi guru SMA, harus naik-naik jadi kepala dinas. Menurut saya nggak perlu. Rubah dulu mindset. Makanya pengawalan dari pemerintah itu menurut saya tidak harus sebenarnya. Otonom guru itu. Namun harus paham sebagai gurunya. Pemerintah juga harus paham guru itu diberi otonom, ya, sehingga guru itu benar-benar saling menghormati. Guru diberi otonom, tidak mungkin dia akan kurang ajar sama pemerintah. Nggak mungkin. Guru yang memahami esensi guru dan dia otonom, dia memahami bahwa itu ada tugasnya masing-masing. Tidak akan dia menganggap itu pemerintah mah di bawah guru. Nggak ada istilah di bawah dan di atas, tidak ada. Kalau sekarang jadi pengontrol juga tidak perlu. Nah, kalau dengan PGRI mungkin karena diperlukan untuk ya penyampaian ide atau keluhan bahkan, yaitu organisasi lah ya. Cuman kalau dari sisi pemerintahan, kalau saya berpikir ya sebenarnya harusnya ada otonomi. Hanya tentunya di awalnya bila seseorang sudah confirm menjadi guru, maka dia memahami hakikat guru yang tadi, yaitu menerangi ruang gelap. Dan dia mempunyai kebiasaan yang baik, ya, sebagai karakternya baik, yang layak diikuti oleh putra-putri kita gitu. Nah, maka lebih enak karena gubernur tidak terlalu repot harus mengawasi guru. Tapi kalau dengan konsep sekarang, misalnya pernah kan terjadi di kabupaten itu bupati salah satu indeks prestasinya bila mana NEM-nya 100% gitu. Dan dia juga kan nggak mau dikatakan gagal bupatinya. Dia kan gampang ancam aja guru. Awas loh, kalau nanti SMP kamu ada yang nggak lulus. Gurunya ketakutan juga. Akhirnya apa? Bocor-bocorin. Nah, itu kan sudah keluar dari esensi pendidikan. Parah. Ya. Jadi parah. Akhirnya semakin tidak esensial pendidikan itu. Hanya sekedar untuk mencapai kelulusan gitu ya. Kalau untuk mencapai keilmuan masih ada levelnya gitu, oke lah. Tapi kan ini kan mencapai kelulusan. Pada saat itu degradasi terhadap pendidikan semakin kelihatan. Semakin tidak ada gunanya pendidikan. Kan akhirnya orang tuanya ngancam. Kenapa ini anak saya nggak naik kelas? Minta dinaikin. Kan udah minta dinaikin, udah merusak tatanan guru itu. Ya, memang kompleks ya, kompleks. Harus benar-benar seimbang. Satu pihak pemerintah juga harus memahami bahwa guru itu harus diberi otonomi.
dalam mengembangkan, terutama di dalam pendidikan dasarnya gitu, dan memahami esensi guru, dan gurunya betul-betul menjalankan itu. Tetapi bahwa si guru itu perlu sandang, perlu papan, perlu pangan, ya iyalah, ya itu tugas pemerintah. Itu jangan karena dia diberi sandang, pangan, dan papan oleh pemerintah, kemudian dia jadi underbow pemerintah. Ya tidak. Harus betul-betul memahami esensi guru aja. Coba deh contohnya. Ini true story juga ya. Kalau ke negara-negara Jepang, Korea, ya Taiwan gitu. Saya kalau ketika tahu tuh ada apa ya dijagalah oleh polisi-polisi di Narita ya. Saya naik taksi karena harus mau ada acara di Tokyo ya ada undangan lah ya. Tahun 97 ya kalau tidak salah. Tapi kan masih artinya masih udah modern kan. Ditanyalah itu paspor katanya kan. Terus saya kasih paspor. Di situ kan tuh apa namanya jobnya apa? Lecturer. Ya. Itu langsung nunduk. Langsung. Wah. Begitu saya lecturer ya. Nggak mau nanya dia. Jadi nggak ada lagi mau kemana kamu. Ada apa di sini? Nah, karena dia udah pasti punya pikiran. Begitu guru, jujur deh udah. Saking hormatnya dia kepada guru. Ya, tentara yang tadinya ganteng gagah gitu, saya kasih paspor, Asep Saifuddin, jobnya lecturer. Kan lecturer dia tahu guru. Wah, hormat. Apa ada di kita? Kultur itu basic kultur. Jadi harus hormat kepada guru. Nah, guru pun memang kalau memang guru itu wajar harus dihormati, ya berperilakulah sebagai guru. Jangan memanfaatkan dia punya murid, punya ini, kemudian jadi berperilaku ya menyimpang. Ya, kalau udah menyimpang, ya sudah. Rusak di mana-mana itu Kang Anton semuanya. Profesor. Okay. Lanjut ke itu tadi apa? Otonomi guru ya, yang saya istilahkan dewan guru. Itu modelnya, metode, materi, otonomi guru itu apa, Prof? Kedalamannya tuh? Otonominya ya. Jadi gini, guru itu saya sebut sebagai otonom, itu bukan di bawah siapa-siapa, gitu ya. Bukan di bawah pemerintahan, ya, bukan di bawah otoritas siapapun. Ya, otonom, gitu ya. Maka dia bisa melakukan statusnya sebagai seseorang yang punya otonomi, melakukan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan karakter manusia. Ya, jadi bukan karena diperintah ya, atau bukan karena takut, atau bukan karena dia dapat gaji. Gitu. Bahwa dia dapat gaji harus ya. Saya tidak mengatakan karena sudah menikmati gak ada gaji. Enggak lah, itu naif ya. Tapi kalau memang kita memang sebagai guru dapat sandang, dapat papan dan pangan, itu semestinya begitu. Semestinya begitu. Nah terus maka dari situ ya dia melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru. Tetapi dia bukan di bawah siapa-siapa sebenarnya. Nah terus apakah dia di bawah kepala sekolah? Kepala sekolah kan hanya untuk memanage manajemen di persekolahan ya. Kan bagaimanapun ada manajemen ya, ada kelas kan, ada mata ajaran, ada timetable. Nah itu kepala sekolah bertugas untuk memanage itu dan nanti menanyakan. Kalau yang sifatnya mendasar dia harus tidak boleh ragu bahwa ini tidak bisa. Kalau karakter gitu. Tapi kalau misalnya progres, bagaimana kamu tadi mengajar, bagaimana itu murid-murid di kelas ini, bagaimana itu. Nah itu kepala sekolah mengatur dan kemudian sharing pengalaman. Misalnya guru ini menceritakan tadi saya
ada murid agak nakal begini, mentekelnya dengan cara apa. Nah, itu saling share pengalaman. Itu memang perlu ada yang mengelola. Itu kepala sekolah. Tapi apakah dia di bawah, dalam arti hierarki di bawah kepala sekolah? Tidak. Kalau dianggap hierarki begitu, maka akan terjadi guru, terus kepala sekolah lebih tinggi, kemudian penilik lebih tinggi, kemudian kepala dinas lebih tinggi, kemudian bupati lebih tinggi. Bahaya. Apalagi zaman Kiwari, bupati nage, ya, hasil politik tidak puguh kan ada itu. Kalau itu jadi lebih tinggi dari guru, nggak boleh. Strukturnya jangan dibuat begitu. Tidak ada struktural terhadap guru, fungsional aja gitu. Nah, apakah itu sudah terjadi di Indonesia? Nah, ini pertanyaan berat. Harus dimulai lagi esensi guru. Ya, mohon maaf ya, ketika ada ide serdos itu ya, sertifikat dosen, sertifikat guru, saya sempat menanyakan untuk apa gitu. Sebenarnya begitu dia jadi dosen dengan ketat-ketat begitu ya, dan dia jadi dosen, haknya udah keluarin aja, nggak perlu lagi ada sertifikat gitu. Tapi diadain sertifikat. Yang nggak punya sertifikat tuh kumaha gitu ya. Iya, iya. Ya kan jadi kompleks. Tapi ya katanya kan masalah APBN-nya kan. Kalau semuanya tentunya jebol APBN-nya. Ya jangan ada korupsi atuh. Kalau ada korupsi bagaimanapun nggak akan cukup. Ya. Sebagaimanapun negara ini kalau ada korupsi nggak akan cukup. Kan menurut Gandhi kan, negara dunia ini akan cukup oleh semua orang. Tetapi tidak akan cukup oleh satu orang yang rakus. Siapa orang yang rakus itu? Yang korup. Di mana-mana kalau ada yang korup, membuat tidak pernah cukup. Ya, sekarang supaya manusia tidak ada korup, maka gurunya yang harus benar. Struktur juga jangan dibuat. Guru ya tidak harus hierarkikal strukturalnya. Tidak perlu ada struktural. Kalau dengan PGRI ya itu kan organisasi untuk sharing ide, itu sih oke-oke aja lah. Ya itu sifatnya asosiasi ya. Sehingga pengalaman misalnya di Indonesia Timur bagaimana, terus PGRI harus bisa memfasilitasi bagaimana sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah harus menanggulangi kalau kompleksitas di 3T ya, terdepan, terluar, terdepan, tertinggal, termiskin gitu, bagaimana gitu ya. Nah itu oke lah, itu PGRI. Tapi kalau dihierarkikan dengan pemerintahan, ya akhirnya apa? Seorang guru SMP kekeh ingin jadi kepala dinas kan. Perebut ya akhirnya ketika pilkada dia kan nyondong sana nyondong kini, karena kan kalau menang nanti akan bilang, Bapak dulu kan saya tim sukses, tolong dong saya jadi kepala dinas pendidikan, kan udah nggak benar itu. Ya harus dirubah mindset untuk kemajuan itu bukan struktural, apalagi di guru. Guru itu lebih banyak ke karakter ya. Ya, nanti setelah di SMA udah mulai makin tebal tuh ilmunya ya. Kalau karakter di tingkat SD tebal gitu, ilmunya ya sedikit lah gitu. Perlulah itu ilmu-ilmu jangan dibuang juga, tapi kan jangan sampai dibalik sehingga si orang itu stres gara-gara ilmu, gara-gara dicekokin ilmu, stres dia. Tapi kalau anak-anak itu mencintai untuk mencari solusi dan solusinya ada di ilmu, maka dia mencari lagi. Ya, mungkin salah satu contoh yang paling legendaris sampai sekarang itu dalam hal ilmu dan teknologi adalah Thomas Alva Edison. Kan hanya 2 bulan sekolah. 2 bulan. Dan keluarkan. Karena dianggap dungu. Dianggap idiot. Hanya untung ibunya yang hebat kan. Ketika di suratnya, saya tidak bisa mendidik lagi si Thomas karena dia idiot.
nakal dan sebagainya. Dibaca oleh gurunya, oh kamu dianggap oleh ibu guru itu sangat jenius, sehingga ibu guru tidak bisa mendidik kamu. Yang bisa mendidik kamu adalah ibu sendiri. Nah, ibunya itu memberikan suatu motivasi yang hebat. Kalau ingin maju, ulet aja gitu. Ulet, terus mencari. Akhirnya siapa yang penemu terbesar sampai abad sekarang ya, yang menemukan banyak sekali intellectual property right? Ya nggak sekolah. Ya, nggak sekolah bukan berarti kita nggak usah sekolah aja itu, bukan. Tapi esensi burning desire-nya yang tinggi. Dan gurunya adalah ibunya yang hebat. Bagaimana si ibunya terus memberi ruang dia untuk selalu maju, selalu ingin tahu, dan akhirnya tidak sekolah pun tapi dia menemukan listrik, ya, menemukan bohlam. Artinya sains dan teknologinya dapat tingkat tinggi kan itu. Artinya apa? Artinya untuk mencapai ke tingkat tinggi itu yang penting adalah kesungguhan. Maka sains dan teknologi akan dapat. Jangan dibalik. Anak-anak kecil sudah dicekokin. Gitu. Kalau anak-anak kecil sudah dicekokin, yang akhirnya anak-anak ketakutan, bisa saja pinter, tapi dia tidak berkembang. Karena serba ketakutan. Pinter, ya. Tapi apakah dia kreatif? Belum tentu. Apakah dia inovatif? Belum tentu. Karena terbebani oleh tugas-tugas guru. Di mana gurunya yang paling mudah ya kan ngasih PR. Gitu. Nekan, ngasih PR. Nah, tidak memahami esensi guru itu di sini, Kang Anton. Itu ya, jadi jangan dibalik lah. Ilmu dan teknologi itu penting. Tapi jangan dibalik. Jangan justru membebani putra-putri SD, SMP. SMA sudah mulai naik ya. Di perguruan tinggi itu yang bobotnya sains dan teknologinya tinggi. Jangan di perguruan tinggi belajar deui eta keneh ya. Pelajaran mohon maaf ya. Yang sudah selesai nggak usah menurut saya. Termasuk Pancasila. Pancasila harus kuat di tingkat SD, SMP harus kuat. Esensinya apa hakikat ketuhanan itu, hakikat gotong royong, hakikat kemanusiaan, hakikat musyawarah gitu, hakikat persatuan, hakikat keadilan itu udah dibangun di tingkat SD sampai SMA secara hidup. Bukan hafalan. Secara hidup. Prof, di perguruan tinggi tidak perlu lagi gitu. Oke. Ini melahirkan ibunya Thomas Alva Edison ya, yang anggap saja itu role model guru. Nah, bagaimana melahirkan guru-guru yang seperti ibunya Thomas Alva kan begitu. Nah, kemudian nanti organisasi guru di sekolah itu apakah misalnya seperti organisasinya dokter di rumah sakit begitu, di mana ada 2 unit kan, ada pimpinan rumah sakit, ada pimpinan para dokter begitu. Apakah modelnya seperti apa? Model pembinaan pada guru? Ya, ya gimana ya? Kalau di dalam organisasi sih saya sih tidak against ya, karena itu bisa aja tempat untuk berdiskusi, curah pendapat kan. Tidak sampai harus tidak perlu organisasi, itu juga salah lah. Tetap harus. Tapi yang penting esensi gurunya itu apa yang kita pelajari, misalnya bagaimana ibu Thomas ya, ibunya Thomas Alva Edison dulu itu. Pelajari. Apa yang menyebabkan dia begitu? Salah satunya adalah kesabaran. Salah satunya adalah kecintaan, ya. Dia sabar mencintai anaknya gitu ya. Guru pun gitu, harus sabar merangkul, mencintai putra-putrinya ya, anak-anak SD, sabar, dan dia tidak terpancing marah, tidak terpancing emosi. Karena kalau dia meletup-letup emosi, itu sama saja dengan mendidik si muridnya pun untuk terbiasa dengan emosi. Guru saya juga galak kok. Saya juga bisa aja galak gitu. Coba kalau gurunya baik,
baik, mengarahkan dengan diskusi dengan baik, ya, dengan diskusi dengan sangat kasih sayang gitu ya, sehingga si anaknya ingin terus maju dan tahu bahwa oh ibu guru atau pak guru kita sabar ya. Kita pun mendapat pendidikan kesabaran. Jadi para PGRI ataupun asosiasi itu, kamu saya carilah role model dan kemudian diskusikan dengan para guru, sampaikan kepada para guru. Sekarang kan teknologinya sangat mungkin dengan masif begitu ya, menyampaikan seperti kita dengan Zoom gitu kan, masif diskusikan. Tapi jangan one way, diskusi aja. Tapi ada model misalnya ya jangan takut ada model dari luar negeri itu. Sejauh itu tentang kemanusiaan nggak apa-apa. Ya, tapi tetap dalam koridor sebagai manusia gitu. Ya, bagaimana dulu Ibu Thomas Alva Edison luar biasa kamu saya. Bayangkan ketika membaca surat bahwa anaknya dungu, idiot, tidak bisa ini dan bandel. Bayangkan kalau tidak sabar gurunya. Langsung marah kan pasti anak ini enggak. Nah, guru mengatakan kamu tuh pintar sekali. Sehingga yang bisa mengajar hanya ibu. Udah nggak apa-apa di rumah aja. Jadi cuma 2 bulan sekolah. Ya, terus apa? Thomas tahunya setelah jadi kan. Ada surat itu. Jadi Thomas mengatakan siapa guru yang paling hebat di dunia ini? Ibu saya. Nah, sebagai ibu itu, sebagai ibu guru itu, sebagai orang tua, sebagai ibu guru, sebagai bapak guru, karakter-karakter itulah yang harus dibangun. Diskusi tentang esensi guru juga harus sering dibahas. Bahwa nanti saya guru matematika, saya harus pelajari dong advance dari matematika itu subject matter-nya kan. Tapi kalau esensinya, mau matematika, mau fisika, mau bahasa Indonesia, mau pelajaran ilmu bumi, sama. Sebagai karakter guru itu ya sama. Apa? Ya manusia yang betul-betul mempunyai karakter mendidik. Dan untuk mempunyai karakter mendidik harus paham apa pendidikan yang esensial itu. Itu di pihak guru. Kalau di pihak pemerintah ya jangan lupa guru itu berikanlah kesejahteraannya yang benar. Ya, sandang pangan dan papannya itu yang benar gitu. Sehingga guru tumaninah mengerjakan semuanya gitu. Nah, sementara itu mungkin Pak Anton. Prof, sebetulnya menarik barusan tumaninahnya guru ya. Saya kira ini mungkin menjadi menjadi pesan penutup tentang tumaninahnya guru. Silakan Prof terakhir. Ya, para guru yang saya cintai, yang saya banggakan di mana saja berada, marilah kita menjalankan fungsi kita sebagai guru secara tumaninah ya. Tumaninah itu artinya betul-betul menikmati apa yang kita kerjakan ya, menerima apa yang kita kerjakan, fungsi kita sebagai apa gitu. Nah, saya menganggap bahwa dengan tumaninah itu maka kita bisa kreatif karena di dalam tumaninah itu tidak ada tekanan kan, tidak merasa ada tekanan. Jadi kita kreatif, maka pada saat itu kita punya imajinasi, ide ya, bagaimana mencari yang terbaik untuk murid dan sebagainya. Tapi kalau kita komplain kerjanya ya, wah gaji letik untuk apa? Itu udah selesai, jangan. Kita betul-betul harus tumaninah lah. Istiqomah sebagai guru ya, tawadu istilahnya apa itu yang sifatnya pokoknya kita terima aja sebagai guru itu. Mari kita begitu. Tapi pada saat yang sama juga saya menghimbau ya kepada pemerintah yang mempunyai anggaran tentunya, yang mempunyai politik, kemauan politik. Mohon perhatikan nasib guru. Ya, guru itu yang akan membangun negara kita ini akan maju atau mandek atau bahkan mundur. Itu dari guru. Jadi kalau gurunya tidak kita perhatikan dengan baik, sehingga guru dari kebutuhan primer dan sekundernya tidak tercukupi, maka akibatnya pendidikan kita akan mandek atau turun. Sehingga kita tidak pernah mencapai suatu posisi yang
mengagumkan di dunia ya. Efeknya nanti kalau ada penelitian PISA ya, semacam kompetensi membaca, kompetensi matematika untuk anak-anak SD, SMP, SMA, kita selalu juara ketiga dari bawah gitu. Kan sedih. Itu harus dicari akarnya gitu ya. Jangan menerobos dalam arti apakah harus belajar ini, maka belum tentu. Kan kalau soal pelajaran mah di Indonesia mah paling banyak itu. Guru anak-anak SD aja bawa rangsel di dalamnya mata ajaran, buku-buku pelajarannya paling banyak. Tidak berarti paling banyak itu baik. Betul-betul harus bisa mengkaji apa sih sebenarnya. Mungkin tidak menikmati gurunya, sehingga kalau diuji tes PISA gitu ya, program internasional apa namanya scientific achievement ya, itu di bawah kita. Daya baca kita di bawah. Karena bagaimana daya baca tinggi kalau tidak ada kenikmatan untuk di sekolah. Sieunnya nu aya gitu. Jadi nggak bisa menikmati. Nah, siapa yang bisa membuat si anak-anak bergairah untuk sekolah, untuk mencari ilmu, untuk belajar, adalah guru. Dan jadikanlah tempat sekolah itu sebagai taman yang menyenangkan untuk mencari ilmu, membangun diri, membangun karakter. Itu guru. Maka guru jangan dicampur-campur adukan dengan politik. Jangan. Jangan dibawa-bawa kalau ada pilkada libatkan guru, jangan. Karena akhirnya guru jadi pipiluan. Dan dia kalau udah itu dan bisa katakan menang, dia bisa menuntut, saya akan dulu yang bantu Bapak. Jadi kepala ini, kepala dinas itu, nah itu. Kan gak bagus. Benahin semuanya itu. Ya saya pikir sih kita memang harus sama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini dengan penuh kekompakan, penuh gotong royong, penuh silih asih, silih asah, silih asuh. Ya, itu sebenarnya ada di hakikat Pancasila. Jadi Pancasila itu jangan hanya hafalan. Esensinya lah, esensinya. Kalaupun kehafal nggak apa-apa, tapi dia berperilaku esensial di dalam menjalankan semua karakter yang berkaitan dengan kehidupan orang yang saling tolong-menolong itu. Dan di tingkat SD, SMP, SMA, janganlah itu namanya kompetisi-kompetisi yang merugikan semangat kolaborasinya anak-anak gitu. Ya kalau bersanding mungkin boleh, atau ya istilahnya fastabikul khairat mungkin itu, tapi itu kan berlomba ya. Berlomba-lomba kan tidak saling sikut kan. Udah ada saling membantu lah gitu. Ya memang nggak mudah, saya tidak mengatakan ini ramuannya begini enggak, tapi tolong dicermati oleh para pendengar agar apa yang saya sampaikan barusan itu dapat dijadikan salah satu ya dasar untuk memikirkan guru ke depan. Kalau udah memikirkan guru ke depan, tentunya memikirkan pendidikan yang benar ke depan. Kenapa? Karena majunya negara itu tergantung pendidikannya. Pendidikan yang asal-asalan, jangan harap negaranya maju. Nah, untuk pendidikan yang baik, diperlukan guru yang baik. Jadilah guru yang betul-betul bisa menikmati peranannya sebagai guru, ya, bukan sebagai profesi guru. Itu saja dari saya. Pak Rektor. Ya, makasih. Mangga Pak Rektor. Mangga, atur nuhun. Sami Pak Rektor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.